Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu Paskah ke-6 pada tanggal 17 Mei 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Bergereja dalam Kasih dan Relasi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, kita dihimpunkan olehnya, dipanggil bersekutu dalam hadiratnya. Di dalam kebangkitannya, hidup kita diubahkan dan membuat kita berbahagia oleh karenanya. Ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita memasuki ibadah Paskah ke-6 dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, kasih dan relasi menjadi hal penting bagi kehidupan bergereja. Bagaimana mungkin gereja bisa terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan kalau gereja sendiri kehilangan relasi kasih dalam kehidupannya? Surat kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama menegaskan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Jemaat terkasih, kini rendahkanlah hatimu. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa umat-Mu, agar di dalam keluarga, dalam gereja, terjalin relasi kasih yang berasal daripadamu saja.
dan Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam kitab Mika 7 ayat ke-18 hingga ayat ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan sungguh mengasihi kami bersyukur atas kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar di dalam relasi kami menjadi semakin baik. Relasi cinta kasih Tuhanlah yang kami hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti maksud Tuhan, agar di dalam kehidupan bergereja kami boleh tetap menggunakan kasih Tuhan
sebagai pengikat yang mempersatukan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-13 hingga ayat ke-22. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-13 hingga ayat ke-22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu, segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita akan memaknai satu tema tentang bergereja dalam kasih dan relasi. Khususnya bagaimana kehidupan bergereja kita di masa pandemi ini, bahkan pasca pandemi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gereja atau kita jangan terlalu pesimis bahwa pandemi ini akan menghancurkan dunia, menghancurkan usaha keluarga kita. Betul, memang membuat usaha sebagian orang terpuruk, tetapi dan di lain sebagainya. Tetapi jangan membuat kita kehilangan pengharapan. Betul, gereja ditutup beberapa waktu, tapi jangan
kita berpikir akan kehilangan jemaat, pesimis, terlalu pesimis. Namun jangan juga terlalu optimis bahwa pandemi ini akan selesai dalam waktu dekat dan cepat. Artinya jangan berharap semua segera menjadi normal kembali dan selepas itu kita bisa beribadah seperti biasa, seperti dulu lagi. Kita bisa keluar, bahkan mungkin kita kejar setoran. Tidak. Kita tidak boleh terlalu meremehkan, tapi jangan juga terlalu ketakutan. Bisa jadi Bapak Ibu, kondisi normalnya tidak seperti yang kita bayangkan. Karena semuanya akan berubah dan pasti atau sudah berubah. Ekonomi pasti berubah. Cara bergereja berubah. Bahkan hidup beriman pun berubah. Spiritualitas yang kita miliki juga perlu berubah. Yang kita bangun bukan spiritualitas seperti pelari sprint atau pelari jarak dekat. Tetapi milikilah spiritualitas maraton. Sama seperti pelari maraton. Yang tidak menghabiskan tenaganya di awal karena perjalanan masih panjang, belum selesai. Jangan sampai gereja, jangan sampai kita kehabisan tenaga di tengah jalan dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Itulah spiritualitas maraton yang perlu kita maknai sama-sama. Semua berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada 5 proses sedikitnya yang perlu kita lalui, yang perlu gereja jalani bersama-sama menghadapi pandemi. Bagaimana gereja berelasi di dalam cinta dan kasih. Yang pertama mungkin kita atau gereja, sebagian dari kita, mengenang masa lalu yang menyenangkan. Kalau dulu sih enak, masih bisa ke gereja. Coba kita kembali kayak dulu lagi ya, rasanya enak. Tapi siapa yang bisa kembali ke masa lalu? Tidak ada yang bisa. Dan kita tidak bisa hanya berhenti di momen mengenang masa selalu saja. Tetapi ada proses yang kedua yang dijalani, yaitu meratapi masa kini atau masa sekarang. Tetapi juga tidak berlarut-larut meratapi situasi masa kini, sehingga kita hanya menunggu dan diam atau merenungkan masa lalu kita, seolah-olah kita pengen kembali ke masa yang kita anggap normal dengan meratapi masa kini kita dengan sekian lama, akhirnya membuat gereja, membuat kita tidak move on, tidak bergerak. Tetapi cobalah mulai dengan yang ketiga, yaitu menerima kenyataan di masa kini. Dengan melakukan yang terbaik saat ini. Anggap saja situasi saat ini adalah situasi dan keadaan yang normal. Beribadah online yang normal inilah yang kita jalankan sebaik-baiknya. Melayani inilah yang kita jalankan juga sebaik-baiknya. Dengan itu kita bisa mulai menerima kenyataan. Mengenang masa lalu, meratapi situasi masa kini, kemudian menerima kenyataan masa kini, dan selanjutnya kita setelah kita bisa menerima, kita bisa mengusahakan hidup
berarti bagi sesama di masa kini. Kita perlu segera bergerak ke poin yang keempat ini. Dengan kita mengusahakan kehidupan yang berarti bagi sesama sebagai bentuk kita untuk mengantisipasi masa depan. Dan ini harus dilakukan sekarang. Dan ini menjadi ukuran gereja yang sehat saat ini. Bukan gereja yang tidak bisa move on dan ingin kembali ke masa lalunya. Bukan dipikirkan nanti setelah pandemi selesai. Semuanya akan telat. Tetapi antisipasi perlu kita usahakan terus. Memikirkan dan memunculkan bentuk-bentuk pelayanan yang baru. Dengan fokus pada orang, pada jemaat, pada individunya, bukan kepada programnya. Dengan cara kita terus mengusahakan kehidupan yang berarti bagi orang lain, itu salah satu bentuk antisipasi yang penting yang bisa kita lakukan pada saat ini. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga, yang tadi kita baca sama-sama, mengingatkan di dalam perikop menderita dengan sabar. Di ayat ke-17 disampaikan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Firman Tuhan mengajar kita bahwa kebaikan perlu terus diusahakan pada saat ini. Kebaikan perlu terus dihidupi apapun juga keadaannya. Walaupun kita di dalam kondisi tidak baik pada saat ini. Untuk mengantisipasi masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Gereja Citraland berusaha untuk mengusahakan terus kehidupan bagi sesama, baik yang dekat maupun yang jauh. Sudah kira-kira 2 bulan lebih tim fokus bergerak untuk membantu masyarakat, membantu jemaat yang terkena pandemi ini. Ini untuk menjawab tadi poin yang keempat tadi. Mengusahakan kehidupan bagi orang banyak. Sedikitnya ada 500 paket sembako yang rutin dibagikan setiap 2 minggu sekali untuk jemaat-jemaat, untuk masyarakat. Ada juga 50 porsi makanan yang setiap hari diberikan cuma-cuma melalui kerjasama dengan satu warung. Lalu beberapa komisi juga bergerak secara swadaya membantu panti asuhan. Beberapa jemaat yang saya tahu juga melakukan aksi mandiri bersama dengan keluarganya turun ke jalan untuk menyapa dan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang di luar sana. Lalu ada kira-kira 1.600 face shield dibuat bersama-sama jemaat untuk disalurkan juga. Dukungan-dukungan dana sampai saat ini terus mengalir. Bukan hanya dari jemaat, bahkan dari orang-orang yang tidak kita kenal pun turut mendukung, mengusahakan kebaikan. Bentuk antisipasi masa depan. Untuk apa semua itu kita lakukan? Apakah supaya dinilai baik? Apakah kita mau jadi sinterklas yang bagi-bagi hadiah atau superhero? Apakah kita mengharapkan pahala dari situ? Apakah supaya ada orang
lain yang diberi menjadi baik sama kita. Bukan. Tetapi ini sebuah kebutuhan bersama agar gereja tetap bisa membagikan kehangatan kasih Kristus. Agar kita bisa bergereja, kita bisa berelasi, dan kita bisa membagikan kasih itu di tengah dunia. Kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan yang kita baca, mulai dari ayat ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Apa maksudnya ayat ini? Apakah maksudnya kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang itu akan sungkan atau tidak tega melakukan sesuatu yang jahat pada kita? Tentu tidak. Tidak menjamin orang lain akan baik. Karena tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Tidak semua orang harus juga menerima perbuatan baik kita. Apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita perlu selesaikan. Ini penting menjadi pegangan kita di saat pandemi ini supaya ya ada banyak orang yang trauma berbuat baik karena pernah dilakukan tidak baik oleh orang yang menerima kebaikannya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan ragu untuk berbuat baik, jangan ragu untuk mengusahakan kebaikan, kehidupan untuk orang banyak. Selanjutnya di ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita, juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Bukan hanya kebaikan, tapi ini kebenaran. Ini sama seperti ucapan bahagia dari Yesus yang mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dikatakan upahmu besar di sorga. Bukankah Yesus juga menegaskan bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita memberi bukan karena Dia senang melihat kita kekurangan. Bukan karena Dia senang melihat kita akhirnya tidak punya. Tetapi Dia mau kita merasakan bagaimana bahagianya. Bagaimana sukacitanya memberi itu. Karena memberi adalah tindakan kasih. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi akan terlalu sulit untuk mengasihi tanpa memberi. Itulah bergereja di dalam kasih dan di dalam relasi, bahkan di masa pandemi pada saat ini. Maka di ayat 16 dikatakan, mulailah dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Mulailah segala sesuatu dari hati nurani yang murni. Bapak Ibu, memberi itu adalah urusan hati. Bukan karena kita ingin diberkati. Tidak mengharapkan orang lain baik sama kita. Atau orang lain membalas kebaikan kita. Atau yang penting kamu gak jahat sama saya. Tetapi kalau kamu mengecewakan saya, beda lagi ceritanya. Tidak. Tetapi memberi itu urusan hati. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kalau kita bicara soal kasih, tindakannya adalah dengan kita memberi. Belakangan ini yang sedang viral, ya, ada orang yang memberi bungkusan sampah kepada sesamanya. Tentu saja semua orang mengecam dan selalu bertanya di mana hati nuraninya.
Karena memberi itu adalah urusan hati. Dan memberi itu bukan hanya sekedar kita ingin diberkati. Di ayat ke-17, sebab itu lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Inilah yang gereja bisa lakukan. Inilah yang gereja harus lakukan selama masa pandemi ini, bahkan pasca pandemi. Inilah antisipasi gereja atau kita pribadi yang bisa kita lakukan di dalam situasi yang menjadi normal pada saat ini, atau kehidupan normal yang baru kita jalani, sehingga gereja tidak mati suri, sehingga gereja tidak terjebak di dalam memori masa lalunya dan ingin kembali, sehingga kita juga tidak terjebak dan akhirnya tidak membuat kita bergerak, hanya diam di tempat. Mungkin kita bisa memberikan motivasi kepada orang saat ini untuk berusaha, tetapi tidak cukup. Perlu dengan perbuatan baik kita. Kita pikirkan apa yang bisa kita turut usahakan untuk mengusahakan kehidupan bagi orang banyak, bagi orang-orang yang menjadi prasejahtera dengan pandemi ini. Mari jemaat bersama-sama kita mengantisipasi masa depan dengan melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik saat ini dengan mengusahakan kehidupan bagi sesama kita. Walaupun kita merasa ada di pihak yang sama, kita merasa sama-sama susah, menderita, tetapi firman Tuhan mengingatkan, sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik kita. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kita menderita karena perbuatan jahat kita, atau karena kita tidak berbuat apa-apa. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau menyapa kami dimanapun kami berada, dari tempat kami masing-masing, dan firman-Mu hadir di dalam kehidupan kami, membuat kami sebagai pengikut Tuhan, membuat kami sebagai gereja boleh terus menggumuli peran serta kami di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini. Bagaimana sebagai gereja dan kami sebagai jemaat-Mu boleh tetap melakukan perbuatan baik, apapun juga kondisinya, untuk memancarkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak baik pada saat ini, sehingga kebaikan Tuhan terus nyata
buat setiap jemaat-Mu yang terdampak di dalam wabah COVID ini, buat setiap orang-orang yang sakit, setiap orang-orang yang berjuang untuk sembuh dari segala sakit penyakitnya, baik jemaat-Mu, baik orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan yang sanggup memulihkannya, dan biarlah kami boleh terus berkarya melalui sikap hidup kami untuk membagikan kasih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa buat setiap pergumulan jemaat-Mu, kami berdoa buat setiap persoalan dan kesulitan hidup yang mereka alami saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Dan biarlah gereja-Mu boleh tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini, memancarkan kasih Kristus. Kami juga mendoakan ya Tuhan, buat setiap dokter, perawat yang ada di rumah sakit, merawat dan menjaga setiap pasien. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita. Kiranya Tuhan yang memberikan kasih mereka untuk merawat dan menjaga, untuk melayani Tuhan lewat setiap profesi. Kami berdoa buat mereka yang dirumahkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mereka berkreasi di dalam kehidupan mereka, mencari penghidupan, dan cinta kasih Tuhan yang hadir menaungi keluarga mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Dan mari kita memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghadap kepadamu, membawa rasa syukur kami dan persembahan kami ya Tuhan. Terlebih diri dan hati kami persembahkan hanya kepadamu sebagai ungkapan syukur dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku.
Jemaat yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.